Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya ya ini untuk anak-anakku siswa baru ya tahun pelajaran 2020-2021. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini ya, kita senantiasa diberi kesehatan. Nah, untuk selanjutnya, oleh karena ini masih dalam keadaan pandemi ya, dari pandemi ada masalah nasional ya, yaitu ada semacam virus corona, sehingga untuk saat ini sementara kita masih belajar di rumah ya, atau secara online ya, sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Nanti kita kita lihat aja ya pengumuman dari pemerintah. Nah, untuk selanjutnya saya di sini sebagai guru ya, sebagai guru bidang studi matematika. Ya, diperkenalkan, nama saya Bapak Sunaryo SPD ya, kemudian alamat, nah mungkin banyak anak-anak yang sudah tahu ya, alamatnya di warung Tanjakan ya, sudah tidak asing lagi ya mungkin ya. Nah, kemudian saya beristri satu, yaitu Anda sudah kenal juga, Ibu Endang ya, Ibu DRA Endang Suwisowati, mengajarnya di SMP 1 atau SMP Negeri 1 Pamukan Barat. Ya, saya mempunyai 3 anak. Ya, yang pertama namanya Tabah Wira Perdana, yang kedua namanya Asa Arya Dharma, yang ketiga namanya Purna Salsatra. Nah, itu sekedar pengenalan diri saya ya, diri saya. Nah, yang paling penting di sini kita lanjutkan adalah kita mengenalkan atau menunjukkan sejarah berdirinya SMA Negeri 1 Pamukan Barat. Nah, jadi memang kalau Anda lihat sekilas itu kayak atau bahasa Inggrisnya itu ujuk-ujuk ya, itu sudah berdiri sebesar ini. Nah, sebenarnya sejarahnya sangat panjang ya, sejarahnya sangat panjang. Nah, itu dimulai pada tahun 2004 ya. Jadi pada waktu itu ya saya bersama Pak Arli dan kawan-kawan itu dulu mengajarnya di SMP ya. Dulu bukan SMP Negeri 1 Pamukan Barat ya, karena dulu kecamatannya itu masih Umpat atau masih ikut di Kecamatan Pamukan Utara. Nah, jadi yang pertama kali dulu ya, pada waktu saya datang tahun 2001, itu dulu SMP-nya namanya SMP Negeri 1 SMP Negeri 2 Pamukan Utara. Nah ya, jadi pada tahun 2001 itu masih ada SMP, belum ada SMA. Nah, kemudian pada tahun 2004, nah dengan kesepakatan dengan rembuk ya, musyawarah dari guru-guru untuk mengantisipasi atau untuk mengatasi lulusan dari SMP ya, itu kita mencoba ya atau mendirikan SMA PGRI Pamukan Utara. Nah, supaya apa? Nah, supaya pertama untuk mengatasi dropout ya, dropout atau orang ya putus sekolah ya, atau putus sekolah. Kenapa? Pada waktu itu sebelum ada SMA, setelah SMP itu anak-anak sudah tidak sekolah lagi. Ya, jadi ada yang nikah, ada yang bekerja di ladang. Nah, oleh karena itu tahun itulah kita sepakat ya dengan guru-guru untuk mendirikan SMA PGRI Pamukan Barat. Ya, dengan kisahnya yang macam-macam tidak perlu saya kisahkan di sini ya. 2004 sudah berdiri SMA PGRI Pamukan Barat. Pertama 1 kelas ya. Kemudian dengan berjalan waktu ya tahun 2000
7 itu bisa 3 kelas ya, sampai akhirnya tahun terakhir ya 2009 itu 6 kelas ya. Nah, oleh karena itu supaya kegiatan di SMA itu lebih efektif, efisien, dan biaya tidak terlalu tinggi, maka pemerintah Kabupaten Kota Baru membangunlah SMA Negeri 1 Pamukan Barat ya. Jadi pada waktu itu ya, kita tengok ke belakang tadi, waktu PGRI itu saya sendiri yang megang atau kepala sekolahnya ya. Jadi kepala sekolahnya saya. Kemudian sampai tahun 2009 akhirnya PGRI pindah ke gedung baru, yaitu terletak di Desa Margajaya. Yang sebelumnya itu PGRI itu menumpang di kopel-kopel ya. Kopel itu perumahan tren itu ya. Dan kemudian juga menumpang di SMP. Alhamdulillah dengan dibangunnya SMA Negeri 1 Pamukan Barat yang terletak di Margajaya ya, pada waktu itu hanya terbangun 3 lokal dan belum ada kantor ya, masih 3 lokal. Nah, kemudian 3 lokal, yang 1 lokal untuk kantor atau TU, dia 2 lokal untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan itulah mulai 2009 itu animo masyarakat terhadap SMA Negeri 1 Pamukan Barat sangat tinggi ya. Nah, dengan mulai tahun itu sudah mulai berkembang ya, berkembang dengan keterbatasan apapun yang kita punya. Oleh karena kita sudah punya semangat tinggi ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melalui pendidikan, maka dengan hanya beberapa guru ya, yang pertama dulu itu hanya beberapa guru ya, jadi kepala sekolah saya ya, kemudian wakilnya Pak Aryansa, kemudian Pak Halim ya, Bu Erita. Nah masih banyak lah, sekitar ada 8 orang lah. Nah, oleh karena perkembangan jumlah penduduk dan pendatangnya semakin banyak, maka mulai dibangun lagi terus, sehingga untuk saat ini ya SMA Negeri 1 Pamukan Barat mungkin secara jumlah itu urutannya nomor 4 se-Kota Baru secara jumlah ya. Nah, jadi yang pertama SMA Negeri 1 Kota Baru, yang kedua SMA Negeri 2 Kota Baru, yang ketiga SMA Negeri Lontar, dan kita sendiri SMA Negeri 1 Pamukan Barat itu jumlahnya sekarang hampir tembus 500 ya. Jadi jumlah seperti itu ya dilematis dalam arti apa? Kita senang ya, kita senang jumlah muridnya banyak ya, sehingga image dari masyarakat, berarti masyarakat betul-betul mempunyai kepercayaan tinggi terhadap kita untuk anak-anaknya disekolahkan di sini, tidak perlu ke luar atau di kota Batu Licin lah, di kota Grogol ya. Nah, orang tua sudah betul-betul percaya untuk menitipkan anak-anaknya sekolah di sini, sehingga ya kalau tidak salah jumlahnya itu sudah hampir tembus 500. Jadi yang tadinya itu cuma 3 kelas sekarang menjadi 13 kelas, sudah menyamai jumlah dari murid SMP Negeri 1 Pamukan Barat. Nah, oleh karena itu saya pesankan pada anak-anak ya, terutama anak-anak siswa baru, kalian sudah bertambah dewasa ya. Kalau sudah bertambah dewasa, saya kira cara pandang Anda ya untuk bersekolah itu lain, jangan disamakan pada waktu di SMP. Nah, jadi Anda itu lebih banyak mandiri ya, tidak menggantungkan pada orang tua, tidak menggantungkan pada bapak ibu guru. Oleh karena sekarang juga sistemnya sudah berubah ya. Jadi kurikulum sudah berubah dalam arti fleksibel ya, sangat lentur. Jadi sumber belajar itu kalau dulu hanya buku dan
Bapak Ibu guru sekarang apa? Ya mungkin di internet tuh apapun ada, tinggal kamu sekalian ya, tinggal kamu sekalian bisa memanfaatkan apa itu teknologi atau IT ya yang ada ya. Kalau kamu manfaatkan dengan betul-betul ya, maka walaupun kamu sekolah di sini ya, kamu tidak akan kalah mutunya dengan apabila kamu sekolah di luar sini atau di kota-kota besar ya. Tinggal kita sendiri ya, kita harus bisa mengeksplor diri kita sendiri ya, mengeksplor kita itu bakatnya apa ya, apa passionnya apa, kemudian kita eksploitasi, kita belajar, bermotivasi, kemudian kita selalu jangan sampai hanya mengandalkan buku, tapi yaitu belajar dari sumber lain yang mungkin nanti akan menambah wawasan Anda dalam menghadapi kehidupan berikutnya. Nah, jadi mungkin itu sekilas dari sejarah SMA. Ya mungkin kalau ada salahnya ya karena saya sendiri di sini termasuk, bukan senior ya, termasuk paling tua. Ya umur saya sudah 57 tahun, ya mungkin 3 tahun lagi sudah pensiun. Nah untuk ujung-ujung pensiun saya, ya saya berniat untuk mengabdikan diri secara maksimal di SMA ini. Ya mudah-mudahan SMA ini selalu jaya, ya kemudian bermanfaat untuk masyarakat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.